Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rasa tidak enak itu datang bahkan sebelum Meli membuka mata. Seperti sisa mimpi yang tak bisa diingat, tapi meninggalkan jejak berat di dada. Ia terbangun dengan napas pelan, mendapati sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong dan sedikit dingin. Reno pasti sudah bangun lebih dulu lagi. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Tidak biasa. Biasanya Reno mandi dulu sebelum menyentuh apapun di dapur. Meli duduk di tepi ranjang beberapa detik lebih lama, mencoba menatap perasaan yang tak jelas bentuknya. Ada jarak yang belakangan ini sulit ia jelaskan. Bukan pertengkaran, bukan pula diam panjang, hanya sesuatu yang bergeser. Ia keluar kamar dan mendapati Reno berdiri di dekat meja makan, ponsel di tangan, sementara koper kecil berwarna coklat milik Meli terletak di kursi. Koper itu bukan koper bepergian. Itu tempat Meli menyimpan tabungan tunai yang ia sisihkan sedikit demi sedikit dari hasil menjahit. Uang darurat, katanya pada diri sendiri. Uang yang membuatnya merasa aman. Reno menoleh cepat saat melihat Meli. Senyumnya muncul terlalu sigap. "Kamu bangun? Aku mau bikin teh," katanya ringan. Meli mengangguk pelan, tapi matanya jatuh ke koper itu. Kopernya kenapa dikeluarin? Oh ini. Reno menyentuh gagangnya seolah tak sengaja. "Aku lagi nyapu ruang tamu. Kupikir mau kupindah aja. Berat juga ya." Nada suaranya terdengar santai, tapi jarinya tetap berada di gagang koper, seperti memastikan benda itu nyata. Meli merasakan sesuatu mengencang di perutnya. "Itu memang berat," jawabnya. "Isinya tabungan." Reno tertawa kecil. "Iya, kamu rajin banget sih nabung. Ngomong-ngomong, udah berapa sekarang?" Pertanyaannya meluncur seperti obrolan biasa. Tapi mata Reno tidak ikut tersenyum. Ada kilatan gelisah di sana. Cepat, seperti orang takut jawaban tertentu. Meli menatap wajah suaminya beberapa detik. Dalam 7 tahun pernikahan, ia hafal ekspresi Reno saat bercanda, kesal, atau lelah. Yang ini berbeda. Terlalu hati-hati. "Belum aku hitung lagi," kata Meli akhirnya. "Kenapa?" "Enggak, cuma nanya. Siapa tahu bisa dipakai buat sesuatu nanti. Investasi mungkin." Kata dipakai membuat Meli refleks memeluk dadanya sendiri. Bukan gerakan besar, hanya naluri kecil melindungi. "Tabungan itu buat darurat," ucapnya pelan. Reno cepat mengangguk. Iya, aku cuma bilang. Kamu kan yang pegang." Lalu ia mengangkat gelas dan minum, tapi pandangannya sempat kembali ke koper itu. Sekilas, namun cukup untuk membuat Meli menangkapnya. Sepanjang sarapan, Reno bersikap manis. Ia memuji masakan Meli, menawarkan mengantar ke pasar, bahkan bercanda soal rencana liburan yang entah sejak kapan tidak pernah benar-benar dibahas lagi. Semua terdengar normal, tapi justru itu yang membuat Meli semakin tidak tenang. Seperti seseorang yang menutup suara retak dengan musik keras. Setelah Reno berangkat kerja, rumah menjadi sunyi. Meli membereskan meja dengan gerakan otomatis. Pikirannya masih di pagi tadi. Ia mencoba menertawakan kecurigaannya sendiri. Mungkin Reno hanya penasaran. Mungkin ia sendiri yang terlalu protektif soal uang. Namun langkahnya tetap membawanya ke koper itu. Ia berjongkok, membuka lemari tempat biasa menyimpannya, lalu memasukkan koper kembali. Tangannya berhenti di kunci. Ada bekas goresan kecil di dekat lubang kunci yang ia tak ingat pernah ada. Sangat halus, tapi terlihat jika diperhatikan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Mungkin aku aja yang lupa," gumamnya, meski kalimat itu terasa kosong. Ia duduk di lantai, menatap koper itu lama. Dalam kepalanya muncul potongan-potongan kecil. Reno yang belakangan sering menanyakan harga barang. Reno yang mulai mengeluh soal kebutuhan kantor. Reno yang 2 kali menyebut kata modal minggu lalu. Tidak ada satupun yang benar-benar salah.
Tapi jika disusun, rasanya seperti garis samar yang mengarah ke satu titik. Meli menggeleng pelan, merasa bersalah. Reno suaminya. Pria yang menemaninya dari nol. Pria yang dulu berkata tak akan menyentuh uang miliknya tanpa izin. Mencurigainya terasa seperti mengkhianati kepercayaan itu sendiri. Namun rasa tak nyaman tak juga pergi. Akhirnya Meli melakukan hal kecil yang bahkan ia sendiri tak rencanakan. Ia memindahkan beberapa ikat uang ke amplop terpisah dan menyelipkannya di antara tumpukan kain jahitan di lemari kerja. Tidak banyak, hanya sebagian. Cukup untuk membuatnya bernapas lebih lega. Cuma jaga-jaga, bisiknya pada diri sendiri. Saat menutup lemari, ia merasa seperti baru melangkah ke wilayah yang tak pernah ia bayangkan. Wilayah di mana ia harus melindungi sesuatu dari suaminya sendiri. Perasaan itu membuat dadanya berat. Sore nanti, saat Reno pulang dan mungkin kembali tersenyum manis seperti biasa, Meli tahu ia akan tetap membalas dengan wajar. Ia belum siap bertanya. Belum siap membuka kemungkinan bahwa ada yang berubah di antara mereka. Tapi satu hal sudah berubah di dalam dirinya. Ia mulai berjaga. Dan keputusan kecil itu, memisahkan sebagian uang, meninggalkan jejak baru di hatinya. Jika suatu hari ia perlu melindungi lebih dari sekadar uang, apakah ia cukup berani? Pertanyaan itu tinggal bersamanya sampai matahari naik lebih tinggi, membawa kegelisahan baru yang tak bisa lagi ia sebut sekadar perasaan. Perasaan berjaga itu tidak hilang keesokan harinya. Ia justru menetap seperti suara halus di kepala Meli, membuat setiap hal kecil terasa berarti. Cara Reno menaruh ponsel dengan layar menghadap bawah. Cara ia kini membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Tidak ada yang bisa dituduh. Tapi cukup untuk membuat Meli lebih sering diam. Siang itu, Meli menerima pesan dari Tari, sahabatnya sejak sebelum menikah. Tari satu-satunya orang yang tahu bagaimana Meli membangun usahanya dari nol. Satu-satunya yang pernah melihat Meli menangis karena takut tidak bisa membantu keuangan rumah tangga di awal pernikahan. Aku lewat dekat rumahmu. Boleh mampir? Tulis Tari. Meli membalas iya. Ia pikir ditemani orang akan mengusir pikiran-pikiran anehnya. Tari datang dengan wajah biasa saja, tapi senyumnya agak tertahan. Setelah duduk dan menerima segelas teh, ia tidak langsung bercerita seperti biasanya. Ia memutar gelas di tangannya beberapa kali. Kamu lagi sibuk banyak jahitan? Tanyanya pelan. Lumayan, jawab Meli. Kenapa? Tari menatapnya. Ragu. Mel, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan langsung marah, ya. Nada itu membuat bahu Meli menegang. Ngomong aja. Tadi aku ke minimarket dekat Ruko Ban. Aku lihat Reno di luar. Lagi telepon. Tari berhenti sebentar. Mencari kata. Aku sebenarnya mau nyapa. Tapi dia, cara bicaranya beda. Beda gimana? Tanya Meli, mencoba terdengar santai. Pelan. Kayak orang gak mau didengar. Terus dia bilang, iya, kangen juga. Tari menatap mata Meli, memastikan ia tidak berlebihan. Aku mungkin salah dengar. Tapi nadanya, bukan nada kerjaan. Ada jeda panjang setelah itu. Suara jarum jam di dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. Meli tersenyum kecil, senyum yang bahkan ia sendiri rasakan kaku. Mungkin ke klien, atau bercanda sama teman kantor. Tari cepat mengangguk. Bisa jadi. Makanya aku bilang jangan langsung mikir aneh-aneh. Aku cuma merasa kamu perlu tahu. Meli mengangguk, berterima kasih. Bahkan sempat tertawa ringan mengalihkan topik. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang mudah curiga. Di dalam hatinya, ia juga ingin percaya itu hanya salah paham. Namun setelah Tari pulang, kalimat kangen juga terus terngiang. Meli mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Kain demi kain ia potong. Jahitannya rapi seperti biasa, tapi pikirannya berkelana. Ia mengingat kembali Reno yang akhir-akhir ini lebih sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Dulu Reno tipe orang yang bercerita apapun. Sekarang, jika ditanya, jawabannya pendek. Sore menjelang malam.
Reno pulang dengan wajah lelah. Atau setidaknya tampak lelah. Ia mencium kening Meli seperti biasa. "Makan apa malam ini?" tanyanya. "Sup aja," jawab Meli. Mereka makan tanpa banyak percakapan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kehangatan berlebih, hanya netral. Dan justru kenetralan itu terasa asing. Malamnya, saat Reno mandi, ponselnya tertinggal di meja dekat tempat tidur. Layar menyala sebentar karena notifikasi masuk, lalu mati lagi. Meli tidak berniat mengintip. Ia bahkan memalingkan wajah. Tapi beberapa menit kemudian, Reno keluar dari kamar mandi lebih cepat dari biasanya, masih mengelap rambut. Pandangannya langsung menuju ponsel. Gerakannya berubah sedikit tergesa. Ia duduk di tepi ranjang, membuka layar, lalu jempolnya bergerak cepat. Terlalu cepat untuk sekadar membalas pesan. Meli yang sedang melipat pakaian pura-pura tidak melihat, tapi matanya menangkap pantulan layar di cermin lemari. Reno membuka aplikasi chat, masuk ke satu percakapan, lalu melakukan sesuatu yang membuat daftar pesan bergeser. Hapus. Ia tahu gerakan itu. Semua orang tahu. Reno menghela napas kecil setelahnya, seperti orang yang baru menyelesaikan tugas. Saat menoleh, ia mendapati Meli sedang menata pakaian di tangannya. "Kamu belum tidur?" tanya Reno. "Belum ngantuk," jawab Meli tenang. Reno mengangguk, lalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap bawah. Lagi. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang dijelaskan. Namun kali ini, Meli tidak merasa sekadar waspada. Ada sesuatu yang lebih halus dan lebih tajam, seperti benang tipis yang mulai melilit dada. Takut. Bukan takut Reno marah. Bukan takut bertengkar. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia kira aman. Ia berbaring membelakangi Reno. Di matanya, adegan kecil tadi terus berulang. Gerakan cepat jempol, daftar chat yang hilang, napas lega Reno. Jika memang tak ada apa-apa, kenapa harus dihapus? Untuk pertama kalinya, Meli membiarkan kemungkinan buruk masuk ke pikirannya, meski hanya sedikit. Dan kemungkinan itu terasa seperti retakan kecil di kaca. Belum pecah, tapi sudah terlihat. Di tengah gelap kamar, ia membuat keputusan kecil yang bahkan membuatnya sendiri gugup. Besok, ia akan lebih memperhatikan. Bukan menuduh diam-diam, hanya melihat lebih jelas. Namun ia tahu, mulai besok, ia tidak lagi sekadar berjaga. Ia mulai mencari. Dan keputusan itu, sekecil apapun, terasa berisiko. Karena jika ia menemukan sesuatu, hidupnya mungkin tak akan sama lagi. Keputusan untuk mulai mencari membuat tidur Meli semalam tipis dan mudah pecah. Ia tidak benar-benar terlelap. Hanya berpindah dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Pagi datang terlalu cepat. Dan bersama cahaya matahari, rasa gelisah itu tidak memudar. Ia justru terasa lebih nyata. Reno sudah berangkat lebih dulu dengan alasan ada urusan kantor. Ia bahkan sempat mencium pipi Meli dan berpesan agar tidak lupa makan. Perhatian kecil yang dulu membuat hati Meli hangat, kini justru membuatnya bingung harus percaya yang mana, kata-kata manis atau gerak-gerik yang berubah. Untuk mengalihkan pikiran, Meli menyapu teras. Udara pagi masih sejuk ketika suara pagar sebelah berderit. Burina, tetangganya, keluar sambil membawa kantong belanja. Perempuan itu dikenal ramah tapi ceplas-ceplos. Beberapa kali ia memberitahu Meli soal paket yang dititip kurir atau tamu yang datang saat Meli pergi. "Mel, pagi," sapa Burina. "Pagi, Bu," jawab Meli sambil tersenyum sopan. Burina mendekat sedikit. Nada suaranya turun seperti hendak berbagi rahasia ringan. "Kemarin saya lihat suami kamu di kafe dekat perempatan." Jantung Meli berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar. "Oh ya? Mungkin sama teman kantor." "Iya, bisa jadi," kata Burina cepat, tapi ia melanjutkan. "Cuma saya lihat dia boncengin perempuan muda. Saya kira kamu juga ikut. Ternyata bukan." Kalimat itu diucapkan tanpa niat jahat, hanya nada orang yang merasa sedang memberi informasi biasa. Namun bagi Meli,
Kata perempuan muda terasa menggantung di udara. Ia memaksakan tawa kecil. Oh, mungkin rekan kerja. Reno sering bantu antar jemput timnya. Bu Rina mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Iya, saya juga mikir begitu. Ya sudah, saya ke pasar dulu. Percakapan selesai. Biasa. Singkat. Tapi begitu Bu Rina masuk kembali ke rumahnya, sapu di tangan Meli berhenti bergerak. Rekan kerja, klien, teman kantor. Semua alasan itu masih mungkin. Semuanya masuk akal. Namun kenapa semua potongan kecil ini mengarah ke hal yang sama? Telepon mesra. Chat dihapus. Perempuan di kafe. Meli menarik napas dalam. Ia tidak mau menjadi istri yang menuduh berdasarkan cerita orang. Ia juga tidak mau menjadi istri yang menutup mata. Kedua pilihan itu sama-sama menakutkan. Ia menyelesaikan menyapu dengan gerakan otomatis, lalu masuk ke dalam. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang membuat pikiran berbunyi lebih keras. Langkahnya tanpa sadar menuju lemari tempat koper disimpan. Ia berhenti di depannya beberapa detik, seperti sedang meminta izin pada diri sendiri. Membuka koper itu bukan hal aneh. Itu uangnya sendiri. Tapi sekarang tindakannya terasa seperti penyelidikan. Perlahan ia mengeluarkan koper coklat itu. Beratnya masih sama. Setidaknya tidak terasa berkurang. Namun perasaan aman yang dulu menyertai benda itu tidak lagi ada. Ia memasukkan kunci. Kunci itu sama. Kunci kecil yang biasa ia gantung di kotak aksesorinya. Ia memutarnya dan koper terbuka dengan bunyi klik pelan. Tumpukan uang masih rapi di dalam. Amplop-amplopnya utuh. Meli tidak langsung lega. Ia justru memeriksa lebih teliti. Posisi lipatan, susunan amplop, bahkan kertas pembatas yang biasa ia selipkan. Ada satu amplop yang posisinya sedikit berbeda. Mungkin ia sendiri yang lupa. Mungkin. Namun ingatannya tentang hal-hal kecil biasanya kuat. Terutama soal tabungan yang ia kumpulkan lembar demi lembar. Tangannya mengusap permukaan koper. Lalu kesadaran lain datang pelan tapi pasti. Reno tahu lokasi koper ini. Reno pernah melihatnya membuka. Reno juga tahu di mana kunci cadangannya, di laci meja rias, karena dulu Reno sendiri yang menyarankan tempat itu agar aman kalau lupa. Aman untuk siapa? Pertanyaan itu membuat tengkuk Meli merinding. Ia menutup koper kembali, tapi kali ini tidak langsung memasukkannya ke lemari. Ia duduk di lantai, memandanginya lama. Koper itu dulu simbol rasa aman, hasil kerja kerasnya sendiri. Sekarang, benda yang sama justru terasa seperti titik lemah. Jika Reno memang tidak berniat apa-apa, kenapa Meli merasa harus menjaga? Jika Reno memang jujur, kenapa banyak hal terasa disembunyikan? Untuk pertama kalinya, kecurigaan Meli tidak hanya tentang hati, tapi juga tentang kepercayaan yang punya bentuk nyata, uang, usaha, dan kemandiriannya. Ia akhirnya berdiri, membuka lemari lain, dan memindahkan koper itu ke balik tumpukan kain besar. Tidak terlalu tersembunyi, tapi tidak lagi di tempat lama. Perubahan kecil, hampir sepele. Namun saat menutup lemari, Meli sadar satu hal yang membuat dadanya semakin berat. Jika Reno nanti mencari koper itu dan menyadari posisinya berubah, ia pasti tahu Meli mulai berjaga. Dan jika Reno tahu itu, maka permainan diam-diam di antara mereka benar-benar dimulai. Meli menelan ludah. Ia baru saja mengambil langkah kecil yang berisiko, bukan karena memindahkan koper, tapi karena hatinya mulai percaya ada sesuatu yang harus dilindungi. Dan begitu pikiran itu muncul, ia tidak bisa lagi kembali ke rasa percaya yang polos seperti dulu. Perasaan bahwa permainan diam-diam telah dimulai membuat Meli lebih peka pada setiap bunyi di rumahnya sendiri. Pagi itu ia bekerja menjahit di ruang depan, tapi fokusnya mudah buyar. Sedikit suara motor berhenti di depan pagar saja sudah membuat kepalanya terangkat. Ia belum terbiasa hidup dengan curiga. Setiap kali pikiran buruk muncul, bagian lain dari dirinya menegur, "Jangan berlebihan." Namun teguran itu kini tidak lagi sekuat sebelumnya.
Menjelang siang, bel rumah berbunyi. Meli meletakkan gunting dan membuka pintu. Seorang pria berdiri di luar pagar, mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut. Wajahnya tampak ragu tapi mendesak. "Ini rumah Reno, ya?" tanyanya. "Iya. Saya istrinya," jawab Meli hati-hati. Pria itu menghela napas lega kecil. "Saya Dimas, teman kantornya Reno. Maaf datang ke rumah. Saya sudah coba hubungi dia tapi susah." Nada suaranya sopan, tapi ada ketegangan di ujung kalimat. Meli membuka pagar, mempersilakan masuk karena merasa tidak enak menolak orang yang jelas datang dengan urusan penting. "Reno lagi di kantor," kata Meli. "Ada pesan yang bisa saya sampaikan." Dimas tidak langsung duduk. Ia berdiri sambil meremas kunci motor di tangannya. "Sebenarnya ini soal pribadi. Saya juga nggak enak ngomongnya." Kalimat pembuka itu membuat perut Meli mengencang. "Kalau bisa, saya cuma mau titip pesan. Reno janji balikin uang saya minggu ini," lanjut Dimas. "Jumlahnya lumayan, Mbak. Saya juga lagi butuh buat bayar cicilan." Meli menatapnya, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Uang, pinjaman." Dimas mengangguk cepat. "Iya. Dia bilang cuma pinjam sebentar buat nutup keperluan penting. Saya percaya karena teman kerja lama. Tapi sekarang sudah lewat dari yang dia bilang." Nada Dimas tidak menuduh, lebih ke orang yang terdesak. Justru itu yang membuatnya terasa jujur. Meli memaksa dirinya tetap tenang. "Saya nggak tahu soal itu. Dia nggak cerita." Dimas terlihat canggung. "Maaf ya, Mbak. Saya bukan mau bikin masalah rumah tangga. Cuma saya sudah dihubungi penagih juga. Jadi saya harap Reno bisa segera kabari saya." Meli mengangguk pelan. "Nanti saya sampaikan." Setelah itu Dimas pamit. Tidak ada kata keras. Tidak ada ancaman. Hanya permintaan orang yang ingin uangnya kembali. Namun begitu pagar tertutup, dada Meli terasa sesak. Reno meminjam uang tanpa bilang. Dan jumlahnya sampai disebut, lumayan, oleh orang yang jelas tidak datang main-main. Ia kembali ke mesin jahit, tapi kakinya tidak menginjak pedal. Pikirannya berjalan ke arah lain. Butuh uang. Pinjam ke teman. Sering menyinggung investasi. Gelisah saat uang dibahas. Dan koper tabungannya. Untuk pertama kalinya, semua potongan itu tersusun bukan sebagai kecurigaan samar, tapi sebagai kemungkinan yang punya arah. Meli mencoba membela Reno dalam pikirannya sendiri. Mungkin memang ada kebutuhan mendesak. Mungkin ia tidak ingin membuat Meli khawatir. Banyak suami melakukan itu. Namun jika benar hanya soal kebutuhan, kenapa tidak jujur? Kejujuran tidak butuh uang. Siang itu Meli membuka ponselnya, menatap kontak Reno. Ia ingin bertanya langsung, tapi jarinya tidak bergerak. Ia belum siap mendengar jawaban yang mungkin menuntut penjelasan lebih jauh. Sebaliknya, ia berdiri dan menuju lemari tempat koper kini disembunyikan. Ia tidak membukanya kali ini. Hanya menyentuh permukaannya melalui tumpukan kain. Koper itu tiba-tiba terasa seperti sasaran. Jika seseorang butuh uang besar dan tahu ada uang tunai di rumah, bukankah itu terlalu mudah? Pikiran itu membuat Meli merinding. Ia merasa bersalah karena mencurigai, tapi juga takut karena masuk akal. Sore harinya Reno pulang seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap sempat tersenyum. "Capek?" tanya Meli. "Lumayan," jawab Reno sambil merebahkan diri di sofa. Meli memperhatikan wajah suaminya lebih lama dari biasanya. Ia mencari tanda panik, tanda tertekan, tanda orang menyimpan masalah. Dan mungkin karena ia sedang mencari, ia merasa menemukannya di mata Reno yang sedikit sayu. Ia hampir menyebut nama Dimas. Tapi sesuatu menahannya. Insting yang berkata, jika Reno memang menyembunyikan sesuatu, pertanyaan langsung bisa membuatnya makin menutup diri. Malam itu, Meli membuat keputusan kecil lagi.
Ia mengambil kunci cadangan koper dari laci meja rias, tempat yang Reno tahu, lalu memindahkannya ke dalam dompet pribadinya. Perubahan sederhana, nyaris tak terlihat. Namun saat memasukkan kunci itu ke dompet, jantungnya berdebar lebih kencang dari yang ia harapkan. Karena tindakan itu berarti satu hal yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Ia tidak hanya berjaga. Ia mulai melindungi dirinya dari kemungkinan suaminya sendiri. Dan keputusan kecil itu terasa berisiko, karena jika Reno benar-benar mencari kunci itu suatu hari nanti, pertanyaan yang muncul mungkin jauh lebih sulit daripada sekadar soal uang. Kunci koper di dalam dompet terasa seperti benda asing yang terus mengingatkan Meli pada keputusan semalam. Ia membawanya kemanapun hari itu, bahkan saat hanya berpindah dari dapur ke ruang jahit. Bukan karena takut hilang, tapi karena perasaan bahwa ia harus siap. Siap untuk apa? Ia sendiri belum bisa menjawab. Reno tampak terburu-buru pagi itu. Ia mandi lebih cepat, memilih kemeja yang jarang dipakai, dan menyemprotkan parfum sedikit lebih banyak dari biasanya. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak akan diperhatikan Meli, kini terlihat jelas seperti tulisan tebal. "Kamu ada lembur?" tanya Meli sambil menyiapkan sarapan. "Ada meeting sama klien sore nanti," jawab Reno singkat. "Mungkin pulang agak malam." Nada suaranya netral. Terlalu netral. Meli mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lagi. Tapi saat Reno berangkat dan suara motornya menjauh, keputusan itu datang tiba-tiba, tanpa rencana matang, tanpa keberanian penuh. Hanya dorongan ingin tahu yang sudah lama ditekan. Ia mengambil jaket tipis dan tas. Tangannya sedikit gemetar ketika mengunci pintu rumah. "Aku cuma mau memastikan," bisiknya pada diri sendiri, seolah perlu alasan yang terdengar wajar. Meli tahu rute kantor Reno. Ia juga tahu jam makan siang biasanya. Dengan jarak yang cukup jauh agar tidak terlihat, ia mengikuti arah motor Reno dari kejauhan. Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang belum tentu salah. Awalnya semua terlihat normal. Reno mengambil jalan biasa. Namun di satu perempatan, ia tidak belok ke arah kantor, melainkan lurus ke arah deretan kafe dan ruko. Perut Meli terasa turun. Ia memperlambat langkah, menjaga jarak. Reno berhenti di sebuah kafe yang cukup ramai tapi tidak terlalu terbuka. Dari seberang jalan, Meli bisa melihatnya memarkir motor dan berdiri menunggu. Tidak sampai 5 menit, seorang wanita datang. Wanita itu muda, rambutnya panjang terikat rapi, pakaiannya sederhana tapi diperhatikan. Ia berjalan langsung ke Reno dengan senyum yang tidak canggung. Terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja yang jarang bertemu. Meli berdiri di balik tiang papan iklan, setengah tersembunyi. Napasnya terasa dangkal. Ia melihat Reno tersenyum, senyum yang belakangan jarang ia lihat di rumah. Wanita itu menyentuh lengan Reno saat bicara, dan Reno tidak menarik diri. Bahkan tubuhnya sedikit condong mendekat, seolah ingin mendengar lebih jelas meski jarak mereka sudah dekat. Lalu wanita itu tertawa kecil dan berkata, cukup keras hingga samar terdengar, "Kamu selalu bikin aku tenang, Mas." Mas. Panggilan itu sederhana, tapi bukan panggilan formal kerja. Reno menjawab sesuatu yang tidak terdengar, tapi ekspresinya lembut. Terlalu lembut. Dada Meli seperti ditekan dari dalam. Ia menunggu marah datang, menunggu air mata jatuh, menunggu dorongan untuk mendatangi mereka dan menuntut penjelasan. Tapi yang datang justru hening. Hening yang membuat telinganya berdengung. Ia memperhatikan lebih detail cara Reno membuka pintu kafe untuk wanita itu, cara mereka berjalan berdampingan tanpa jarak. Bukan pegangan tangan, bukan pelukan, tapi cukup untuk menunjukkan kedekatan yang tidak baru. Hati Meli remuk pelan, tanpa suara. Namun di balik remuk itu, pikirannya bekerja. Mengingat, menyusun, menyambungkan semua yang sudah ia lihat beberapa hari ini. Telepon mesra, chat dihapus, pinjaman uang, gelisah saat membahas tabungan. Ini bukan kejadian tunggal, ini pola. Untuk beberapa detik, Meli ingin masuk dan mengakhiri semuanya hari itu juga.
Tapi bayangan lain muncul. Reno yang mungkin akan menyangkal, memutar cerita, atau bahkan menyalahkannya karena menguntit. Dan jika ia marah sekarang, ia hanya membawa emosi, tanpa pegangan apapun. Meli menelan pahit yang naik ke tenggorokan. Ia mundur perlahan, menjauh sebelum Reno keluar dan melihatnya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membuat satu hal berubah di dalam dirinya. Ketakutan kehilangan yang kemarin menghantui, kini bergeser. Bukan hilang, tapi berubah bentuk. Menjadi kewaspadaan. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan Reno, maka ia tidak boleh lagi bergerak dengan hati saja. Ia harus bergerak dengan kepala. Dalam perjalanan pulang, Meli tidak menangis. Justru itu yang membuatnya takut pada dirinya sendiri. Seolah ada bagian hatinya yang mulai mengeras untuk bertahan. Sampai di rumah, ia duduk lama di tepi ranjang. Pandangannya jatuh ke lemari tempat koper disimpan. Benda itu kini terasa bukan hanya soal uang, tapi tentang kendali. Tentang siapa yang siap jika sesuatu runtuh. Menjelang sore, Meli membuat keputusan kecil yang bahkan terasa licik baginya sendiri. Ia mengambil ponsel dan mengaktifkan fitur lokasi keluarga yang dulu pernah Reno minta agar mudah saling mencari. Ia memastikan aplikasi itu tetap aktif di ponselnya. Bukan untuk menuduh. Bukan untuk menyerang. Hanya untuk tahu. Namun saat menekan tombol itu, satu tekanan batin baru muncul, lebih berat dari sebelumnya. Jika ia terus menemukan hal-hal seperti hari ini, sampai kapan ia bisa berpura-pura tidak tahu? Dan apakah ia siap dengan jawaban dari pertanyaan itu? Mengetahui lokasi Reno lewat ponsel semalam membuat Meli tidur dengan mata terbuka lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi sekadar curiga. Ia mulai mengumpulkan bukti, meski hanya untuk dirinya sendiri. Dan kesadaran itu mengubah cara ia memandang rumahnya sendiri. Setiap sudut terasa menyimpan kemungkinan. Pagi itu Reno berangkat seperti biasa. Ia bahkan sempat mengeluh soal macet dan target kantor. Meli mendengarkan dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalamnya, sesuatu sudah bergeser. Ia tidak lagi menunggu penjelasan, ia menyiapkan diri untuk kenyataan. Begitu Reno pergi, Meli mengambil ponselnya. Tangannya tidak gemetar, tapi terasa dingin. Ia membuka galeri, foto-foto yang diam-diam ia ambil 2 hari lalu saat mengikuti Reno ke kafe. Gambar itu tidak terlalu jelas seperti foto profesional, tapi cukup untuk menunjukkan Reno dan wanita itu duduk berhadapan terlalu dekat. Cukup untuk menangkap ekspresi lembut di wajah Reno yang tidak pernah ia lihat lagi di rumah. Wanita itu, Lina, tertangkap dalam beberapa sudut. Senyumnya, cara ia menyentuh lengan Reno, cara tubuh mereka condong satu sama lain. Foto-foto itu seperti cermin yang memantulkan kenyataan yang ingin Meli tolak. Ia menatap layar lama. Setiap foto seperti menekan dada dengan cara berbeda. Sakitnya bukan meledak-ledak, tapi meresap. Akhirnya Meli berdiri, mengambil tas, dan keluar rumah. Ia menuju kios percetakan kecil dekat pasar yang biasa mencetak pola jahitannya. Tempat itu dijaga seorang pemuda yang sudah beberapa kali melayaninya. Cukup ramah tapi tidak banyak bertanya. "Mau cetak foto, Mbak?" tanyanya. "Iya." "Ukuran kecil saja," jawab Meli. Ia mengirim file dari ponselnya. Saat foto pertama muncul di layar komputer kios, pemuda itu refleks melirik sebentar, lalu cepat mengalihkan pandangan, menjaga sopan santun. Tapi bagi Meli, 1 detik itu cukup membuat pipinya terasa panas. Seolah rahasia rumah tangganya terpampang di ruang publik. Selagi mesin mencetak, Meli menatap jalanan di luar. Orang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Dunia berjalan biasa, sementara dunianya sendiri seperti retak pelan. Foto-foto itu keluar satu persatu. Meli menerimanya dengan tangan yang kini sedikit berat. Bukan karena kertasnya, tapi karena maknanya. Dalam perjalanan pulang, ia sempat bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Apakah untuk konfrontasi? Untuk balas dendam? Atau hanya untuk memastikan ia tidak sedang berhalusinasi? Jawabannya belum jelas.
Tapi satu hal pasti, ia tidak mau lagi menjadi pihak yang tidak tahu. Sampai di rumah, pandangannya langsung menuju lemari tempat koper disembunyikan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena sadar ia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Meli mengeluarkan koper itu dan membawanya ke kamar. Ia duduk di lantai, membuka kunci dengan perlahan. Tumpukan uang di dalam masih rapi, hasil kerja keras bertahun-tahun. Setiap lembar punya cerita, lembur menjahit, pesanan tengah malam, mata lelah yang tetap fokus pada mesin. Tangannya menyentuh uang itu dengan lembut. Ada rasa sayang, ada rasa aman, dan ada rasa takut kehilangan. Namun bayangan Reno di kafe muncul lagi. Senyum yang bukan untuknya. Perhatian yang bukan miliknya. Perlahan, Meli mulai mengeluarkan uang dari koper. Ia tidak menghitungnya. Ia hanya memindahkan ke dalam beberapa kantong kain dan menyimpannya di tempat terpisah di lemari jahit. Tempat yang bahkan Reno jarang sentuh karena menganggapnya area kerja Meli. Setelah koper kosong, ia menatap bagian dalamnya yang kini hampa. Ada jeda panjang sebelum ia mengambil foto-foto tadi. Satu persatu, foto Reno dan Lina ia susun di dalam koper. Menutupi dasar koper, menggantikan lembaran uang dengan lembaran bukti. Wajah Reno muncul berulang di sana, tersenyum, dekat, akrab dengan wanita lain. Dadanya terasa sesak saat menutup koper itu kembali. Ada rasa bersalah yang muncul. Ini seperti jebakan. Seperti ia menyiapkan panggung untuk sesuatu yang belum terjadi. Namun bersamaan dengan itu, ada rasa lain yang lebih tenang. Rasa memegang kendali. Rasa bahwa ia tidak lagi sepenuhnya di posisi lemah. Untuk pertama kalinya sejak kecurigaan muncul, Meli merasa satu langkah di depan. Sore menjelang, ia mengembalikan koper ke tempat yang mudah ditemukan, tidak terlalu tersembunyi. Seolah tidak ada yang berubah. Saat menutup lemari, napasnya sedikit gemetar. Ia sadar, jika Reno benar-benar berniat mengambil uang itu suatu hari nanti, ia akan membuka koper tersebut. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malamnya, saat Reno pulang dan berbicara biasa tentang hari kerjanya, Meli menanggapi dengan wajar. Bahkan ia sempat tersenyum. Reno tidak melihat apapun yang berbeda. Tapi di dalam diri Meli, keputusan hari ini terasa seperti garis yang telah ia lewati. Sebelum tidur, ia menatap lemari sebentar dalam gelap. Tekanan batin baru muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak tahu kapan koper itu akan dibuka. Besok, minggu depan, atau saat ia lengah. Dan ketika hari itu tiba, ledakan tidak bisa dihindari. Namun yang paling menakutkan bukan ledakannya, melainkan kenyataan bahwa ia kini menunggu hari itu datang. Menunggu sesuatu yang belum terjadi ternyata lebih melelahkan daripada menghadapi sesuatu yang sudah nyata. Sejak koper itu berisi foto, Meli hidup dengan perasaan seolah ada hitung mundur tak terlihat di rumahnya sendiri. Setiap kali Reno mendekati lemari, napasnya tertahan. Setiap kali Reno bersikap biasa, ia justru makin waspada. Pagi itu ia salah memasukkan benang ke mesin jahit, hal sederhana yang jarang terjadi. Jarum macet 2 kali. Jahitannya miring. Fokusnya pecah. Belum sempat ia membetulkan, suara motor berhenti di depan rumah. Meli mengira kurir, tapi suara langkah yang masuk halaman terdengar familiar. Mbakyu. Itu suara Fajar, adiknya. Fajar jarang datang tanpa kabar. Tapi sebagai adik yang sejak kecil dekat dengannya, ia punya kebiasaan muncul saat merasa ada yang tidak beres. Fajar bekerja sebagai teknisi di bengkel dekat kecamatan. Tangannya sering kotor oli, tapi perhatiannya pada Meli selalu bersih dan lugas. Meli keluar menyambut. Kok tumben? Fajar mengangkat kantong plastik berisi gorengan. Lewat sini. Sekalian nengok. Ia masuk tanpa canggung, seperti rumahnya sendiri. Namun matanya cepat menangkap sesuatu di wajah kakaknya. Kamu sakit? Tanyanya. Enggak, jawab Meli terlalu cepat. Fajar duduk,
menatapnya beberapa detik lebih lama dari orang lain biasanya berani. Kamu kalau bohong kelihatan. Dari dulu begitu. Meli mencoba tersenyum tipis, tapi wajahnya terasa kaku. Ia menuangkan teh untuk menghindari tatapan adiknya. Namun Fajar tidak mudah dialihkan. Reno kenapa? Tanyanya langsung. Pertanyaan itu membuat tangan Meli berhenti di atas cangkir. Ia tidak pernah bercerita banyak tentang rumah tangganya ke keluarga. Baginya, masalah rumah tangga harus disimpan rapi. Itu prinsip yang ia pegang lama. Biasa aja, jawabnya pelan. Fajar bersandar. Nada suaranya lebih lembut tapi tegas. Aku nggak tanya karena mau ikut campur. Aku tanya karena kamu kelihatan kayak orang siap jatuh tapi maksa berdiri. Kalimat itu menembus lebih dalam dari yang Meli kira. Ia menatap adiknya, dan untuk beberapa detik, lelah yang ia tahan sendirian terasa ingin keluar. Aku cuma lagi banyak pikiran, katanya akhirnya. Pikiran soal suami atau soal hidup? Tanya Fajar. Meli tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Fajar menghela napas pelan. Mbakyu, kamu dari dulu kalau sayang orang suka lupa jaga diri. Waktu bantu orang tua dulu juga begitu. Semua kamu tanggung sendiri. Nada suaranya bukan menyalahkan, lebih seperti mengingatkan luka lama yang sama-sama mereka tahu. Aku nggak bilang Reno jahat, lanjut Fajar. Aku cuma bilang, jangan taruh semua hidupmu di satu orang. Kalau dia goyah, kamu ikut jatuh. Kalimat itu sederhana, tapi membuat sesuatu di dalam diri Meli bergeser. Selama ini ia selalu berpikir menjaga pernikahan berarti menahan diri, mengerti, bersabar. Ia tidak pernah bertanya, siapa yang menjaga dirinya? Setelah Fajar pulang, rumah kembali sunyi. Namun sunyi kali ini tidak hanya berisi kecurigaan, ia juga berisi cermin untuk dirinya sendiri. Meli duduk di depan mesin jahit, tapi tidak menyalakannya. Ia mengingat tahun-tahun awal pernikahan, saat ia rela menunda membeli kebutuhan pribadi demi membantu cicilan Reno. Ia mengingat bagaimana tabungannya sering dianggap tabungan bersama, meski berasal dari kerja kerasnya sendiri. Ia tidak pernah keberatan. Dulu. Sekarang, ia mulai melihatnya berbeda. Menjelang sore, Meli mengambil dompet dan ponsel. Ia mengenakan jilbab sederhana dan keluar rumah. Langkahnya tidak cepat, tapi mantap. Ia menuju bank di ujung jalan, tempat ia biasa setor uang usaha, tapi selalu ke rekening yang juga diketahui Reno. Hari itu ia mengambil nomor antrean baru. Saat duduk menunggu, jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ia merasa seperti melakukan sesuatu yang diam-diam, padahal ini uangnya sendiri, hidupnya sendiri. Ketika dipanggil, ia berbicara dengan suara tenang. Membuka rekening pribadi, atas namanya saja, tanpa kartu tambahan, tanpa layanan yang terhubung ke nomor Reno. Prosesnya tidak lama, hanya beberapa formulir, beberapa tanda tangan. Sangat sederhana sampai terasa aneh. Perubahan besar dalam hidupnya dimulai dari kertas tipis dan tinta. Keluar dari bank, buku rekening kecil di tangannya terasa lebih berat dari koper uang di rumah. Bukan karena nominalnya, tapi karena maknanya. Untuk pertama kalinya, Meli menyiapkan pegangan tanpa mengaitkannya pada Reno. Malamnya, saat Reno pulang dan bercerita soal pekerjaan seperti biasa, Meli mendengarkan. Ia bahkan mengangguk di waktu yang tepat. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di dalam tasnya, buku rekening baru itu tersimpan. Sebelum tidur, Meli membukanya sekali lagi di bawah lampu redup. Namanya tercetak di sana, sendiri. Tekanan batin baru muncul, berbeda dari curiga atau takut. Ini lebih seperti kesadaran pelan. Jika suatu hari ia harus berdiri tanpa Reno, ia mulai menyiapkan tanah di bawah kakinya sendiri. Dan keputusan kecil hari itu terasa berisiko, karena semakin mandiri ia bersiap, semakin besar kemungkinan ia benar-benar siap pergi jika kebenaran terungkap. Buku rekening atas nama Meli sendiri kini tersimpan di antara kain-kain jahitan, tersembunyi tapi nyata. Sejak membukanya, ada perasaan baru yang tumbuh,
bukan tenang sepenuhnya, tapi seperti memiliki pegangan saat lantai terasa licin. Ia belum tahu akan dipakai untuk apa, namun hanya dengan memilikinya, cara ia memandang hari-harinya berubah sedikit. Perubahan itu membuatnya lebih sadar pada perubahan lain. Reno semakin sering pulang larut. Awalnya 2 atau 3 kali seminggu, lalu hampir setiap hari. Alasannya selalu masuk akal. Lembur, bertemu klien, membantu proyek teman. Kata-katanya rapi, tidak tergagap, seolah sudah disusun. Namun tubuhnya lelah dengan cara yang berbeda. Bukan lelah kerja fisik, lebih seperti lelah berpikir. Ia sering duduk sambil menatap ponsel, alisnya berkerut, lalu menghela napas panjang. Meli memperhatikan semua itu tanpa bertanya. Ia mulai belajar bahwa diam kadang membuat orang lain lebih banyak membuka diri daripada pertanyaan. Suatu malam, Reno pulang hampir pukul 10. Meli masih di ruang depan, pura-pura merapikan pola jahitan. Padahal ia menunggu. "Kamu belum tidur?" tanya Reno sambil melepas sepatu. "Nunggu kamu makan," jawab Meli. Reno tampak sedikit bersalah, tapi juga senang diperhatikan. Mereka makan bersama. Di tengah suapan, Reno membuka percakapan yang belakangan sering muncul. "Aku lagi mikir peluang usaha," katanya. "Teman kantor ada yang nawarin ikut investasi kecil. Kalau jalan, hasilnya lumayan." Meli mengangkat kepala. Nada Reno dibuat santai, tapi matanya mencari reaksi. "Investasi apa?" tanyanya pelan. "Distribusi barang elektronik. Modal awal aja yang agak berat, tapi cepat muter," jawab Reno. "Sayang kalau dilewatkan." Kata modal menggantung di udara. Meli menyesap air minum, memberi jeda. Dalam kepalanya, potongan-potongan lama muncul, utang ke Dimas, kebutuhan mendesak, gelisah tiap uang dibahas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, meski Reno belum menyebutnya. Disinilah pilihan itu datang. Bersikap curiga, atau bersikap percaya. Dan justru karena ia sudah tahu banyak, Meli memilih yang kedua, di permukaan. "Kalau memang bagus, dipikirkan matang," kata Meli lembut. "Kita kan ada tabungan juga." Reno berhenti mengunyah. "Tabungan?" Meli mengangguk kecil. "Di koper itu. Aku kumpulin buat masa depan kita. Siapa tahu bisa jadi modal sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu keluar halus, seolah tanpa maksud tersembunyi. Padahal setiap kata dipilih dengan sadar. Ia menyebut koper itu bukan sebagai miliknya, tapi milik mereka. Reno menatapnya beberapa detik. Lalu senyum tipis muncul. Senyum lega yang cepat tapi nyata. "Iya, aku juga mikir begitu," katanya. "Tapi nanti aja kalau sudah yakin. Aku nggak mau gegabah pakai uang kamu." Uang kamu. Padahal tadi disebut tabungan mereka. Perubahan kata itu kecil, tapi tidak luput dari Meli. Ia hanya tersenyum. "Kalau buat masa depan, ya buat kita." Reno tampak lebih ringan setelah itu. Ia bahkan bercerita lebih banyak tentang rencana-rencana, tentang kenalan bisnis, tentang peluang berkembang. Ceritanya mengalir lancar, mungkin karena ia merasa jalannya mulai terbuka. Sementara itu, di dalam diri Meli, ada rasa aneh. Bukan sakit seperti saat melihat Reno dengan Lina. Bukan takut seperti saat memikirkan pengkhianatan. Ini lebih seperti melihat seseorang berjalan ke arah jebakan yang sudah ia ketahui. Dan yang membuatnya terdiam adalah fakta bahwa ia sendiri yang menunjukkan arah itu. Malam semakin larut. Reno tertidur lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak damai, seolah beban di kepalanya berkurang. Meli berbaring di sampingnya, menatap langit-langit. Ia mengingat kembali kalimatnya sendiri tentang koper sebagai masa depan mereka. Dulu kalimat itu akan sepenuhnya tulus. Sekarang, ada lapisan lain di baliknya. Ia tidak lagi hanya melindungi uang. Ia sedang menguji kebenaran. Jika Reno benar, koper itu aman. Jika Reno berniat lain, koper itu akan dibuka.
Dan saat dibuka, kebenaran akan keluar sendiri. Perlahan, Meli bangun dari tempat tidur. Ia berjalan ke lemari, memastikan koper itu masih di tempatnya. Jarinya menyentuh gagang koper sebentar, seperti memastikan sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Lalu ia kembali ke ranjang. Keputusan kecil malam itu sederhana tapi berisiko. Ia berhenti menghalangi kemungkinan. Jika Reno ingin mengambil koper itu suatu hari nanti, ia tidak akan menghentikan. Dan pikiran itu membawa tekanan batin baru. Karena semakin dekat ia pada kebenaran, semakin dekat pula ia pada kemungkinan kehilangan yang nyata. Meli tidak lagi menghitung hari dengan kalender, melainkan dengan tanda-tanda. Setiap kepulangan Reno yang makin malam, setiap alasan yang terdengar rapi, setiap senyum yang terasa dipasang, semuanya seperti penanda bahwa sesuatu sedang bergerak menuju satu titik. Ia tidak tahu kapan titik itu tiba, tapi ia merasakannya mendekat. Pagi itu Meli bekerja seperti biasa. Mesin jahit berdengung stabil. Tangannya bergerak otomatis mengikuti pola. Ada ketenangan di gerakannya yang bahkan ia sendiri sadari berbeda. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya berhenti berharap keadaan kembali seperti dulu. Ponselnya bergetar di meja. Nama Tari muncul di layar. Meli mengangkatnya, sedikit heran karena Tari jarang menelepon di jam sibuk. Begitu tersambung, suara Tari terdengar lebih pelan dari biasanya. "Mel, kamu lagi di rumah?" "Iya." "Kenapa?" tanya Meli tenang. Tari terdiam sebentar. "Aku mau kirim sesuatu. Jangan kaget." "Ya." Kalimat itu tidak lagi membuat jantung Meli jatuh seperti dulu. Ia hanya menjawab singkat, "Kirim aja." Beberapa detik kemudian, pesan masuk. 1 foto. Meli mengusap layar dan membukanya. Foto itu diambil dari jarak agak jauh di dalam pusat perbelanjaan. Namun wajah Reno terlihat jelas. Ia berjalan berdampingan dengan Lina, wanita yang sama dari kafe. Kali ini tidak ada jarak. Tangan mereka saling menggenggam. Jari bertaut seperti pasangan yang terbiasa. Lina terlihat tertawa ke arah Reno. Reno menunduk sedikit mendengarkan. Wajahnya santai, nyaman. Foto itu tidak dramatis, tidak vulgar. Justru karena tampak alami, ia terasa lebih jujur. Meli menatapnya lama. Ia menunggu dadanya sesak, menunggu mata panas, menunggu perasaan hancur yang dulu ia bayangkan jika hari ini datang. Namun yang muncul hanya napas panjang. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jawaban dari soal yang sudah lama ia kerjakan. Ponselnya kembali bergetar. "Tari, aku lihat mereka tadi. Aku ragu mau kirim, tapi kamu berhak tahu. Maaf kalau ini nyakitin." Meli mengetik balasan pelan. "Terima kasih sudah jujur." Tidak ada tanda marah. Tidak ada curhat panjang. Bahkan Tari sampai mengirim tanda tanya karena heran. "Kamu nggak apa-apa?" tulis Tari. Meli memandang foto itu sekali lagi sebelum mengunci layar. "Aku lagi belajar siap," balasnya. Dan itu bukan kalimat kosong. Setelah telepon ditutup, Meli kembali ke mesin jahit. Kakinya menginjak pedal. Jarum bergerak naik turun. Hidupnya tetap berjalan. Aneh tapi nyata. Di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah bentuk. Dulu ia takut kehilangan Reno. Lalu ia takut dikhianati. Sekarang, ia hanya ingin tahu sampai di mana semua ini akan pergi. Kebenaran yang setengah terlihat lebih menyiksa daripada kebenaran utuh. Dan kini, gambarnya makin utuh. Siang menjelang sore. Meli berdiri mengambil minum, pandangannya tanpa sadar menuju lemari tempat koper berada. Ia tahu apa isi koper itu. Ia tahu apa yang akan terjadi jika suatu hari Reno membukanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ngeri membayangkan momen itu. Malamnya, Reno pulang dengan wajah biasa. Ia bahkan bercerita tentang macet di jalan dan rekan kerja yang menyebalkan. Cerita-cerita kecil yang dulu terasa seperti bagian hidup bersama, kini terdengar seperti suara dari luar ruangan. Meli mendengarkan sambil mengangguk di waktu yang tepat.
Tidak ada interogasi. Tidak ada sindiran. Reno tampak nyaman. Terlalu nyaman. Saat Reno mandi, ponselnya tertinggal di meja. Layar menyala menampilkan notifikasi singkat dari nomor tanpa nama. Hanya satu kata. Udah kangen. Meli melihatnya sekilas. Ia tidak membuka. Tidak menyentuh. Ia hanya memalingkan wajah. Reaksi itu bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia kembali ke kamar. Duduk di tepi ranjang. Tangannya terlipat di pangkuan. Pikirannya tenang dengan cara yang asing. Seolah badai di dalamnya sudah lewat dan menyisakan langit kelabu. Ia sadar satu hal pelan-pelan. Ia tidak lagi mencari bukti. Bukti sudah datang sendiri. Yang ia tunggu sekarang hanyalah waktu. Waktu ketika Reno membuat langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Dan saat waktu itu tiba, Meli ingin berdiri sebagai orang yang sudah siap, bukan korban yang terkejut. Sebelum tidur, ia mengecek kembali buku rekening pribadinya dan memastikan beberapa pemasukan jahitan berikutnya akan masuk ke sana. Keputusan kecil. Hampir tak terlihat. Namun malam itu membawa tekanan batin baru yang lebih sunyi tapi dalam. Ia berhenti bertanya apakah Reno akan mengkhianati. Ia mulai bertanya kapan. Dan dengan pikiran itu, Meli memejamkan mata, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk mengumpulkan tenaga menunggunya datang. Meli terbangun dengan perasaan yang tidak lagi gaduh, tapi waspada. Pertanyaan kapan masih tinggal di kepalanya seperti jam dinding yang berdetak pelan namun tak bisa diabaikan. Ia tidak lagi mencari jawaban, ia menunggu tanda. Dan tanda itu mulai muncul dalam hal-hal kecil. 2 hari terakhir, Reno lebih sering berada di kamar saat Meli di dapur. Ia pernah masuk dengan alasan mencari kaos kaki, lalu keluar tanpa membawa apapun. Kemarin sore, ia membuka lemari tempat koper disimpan. Katanya ingin mencari selimut tipis. Padahal selimut tidak pernah disimpan di sana. Meli tidak menegur. Ia hanya mencatat. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari selat tirai. Meli sengaja membuka lemari lebih lama dari biasanya. Ia mengeluarkan beberapa kain jahitan, melipatnya di atas tempat tidur. Koper coklat itu tampak jelas di sudut bawah. Ia mendengar langkah Reno berhenti di ambang pintu. "Kamu lagi beres-beres?" tanya Reno santai. "Iya." "Lemari sumpek," jawab Meli tanpa menoleh. Ia tahu Reno melihat koper itu. Ia tahu mata suaminya tidak benar-benar tertarik pada kain-kain di tangannya. Dengan gerakan yang tampak alami, Meli merogoh saku dasternya dan mengeluarkan kunci kecil. Ia menggunakannya untuk membuka laci meja rias, lalu meletakkannya di sana. Tidak disembunyikan, tidak dipamerkan, hanya cukup terlihat. Gerakan itu sederhana, tapi disengaja. Reno diam beberapa detik. Terlalu hening untuk sesuatu yang seharusnya biasa. "Kunci apa?" tanya Reno akhirnya. "Kunci koper," jawab Meli ringan. "Takut macet kalau lama nggak dipakai." Ia menutup laci tanpa menguncinya. Dalam cermin meja rias, Meli menangkap bayangan Reno mengangguk pelan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti seseorang yang baru diberi jalan pintas. Saat itu, Meli merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan sakit, bukan marah, melainkan kesadaran bahwa ia dan Reno kini berdiri di dua sisi permainan yang sama. Sama-sama tahu, sama-sama pura-pura tidak tahu. Siang hari, Reno pamit keluar sebentar. Katanya ada urusan kerja. Meli hanya mengangguk. Begitu pintu tertutup, ia tidak langsung bergerak. Ia menghitung dalam hati sampai 30. Mendengarkan suara motor Reno menjauh. Setelah itu, ia berjalan ke kamar. Laci meja rias dibukanya. Kunci masih di sana. Ia tersenyum tipis, bukan lega, tapi mengerti. Reno belum berani saat ia di rumah. Berarti Reno menunggu celah. Meli lalu melakukan sesuatu yang bahkan seminggu lalu tidak akan terpikir olehnya. Ia membuka koper itu, mengecek isinya, lalu memindahkan sebagian uang ke amplop lain yang ia selipkan di antara tumpukan kain jahitan. Jumlah di koper tetap ada, tapi tidak utuh.
Cukup untuk terlihat meyakinkan. Tidak cukup untuk meruntuhkannya jika hilang. Setelah itu, ia mengunci koper kembali dan mengembalikan kunci ke laci. Posisi sama, sudut sama. Permainan ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang membaca niat. Malamnya, Reno pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak cerah, bahkan menawarkan membelikan makan malam. "Kamu capek jahit terus," katanya. Perhatian itu datang terlalu tiba-tiba. Dulu Meli akan merasa hangat. Sekarang ia merasakan jarak. Namun ia tetap tersenyum. "Boleh." Makan malam berlangsung tenang. Reno bercerita soal peluang investasi lagi. Kata-katanya lebih berani, seolah sedang membangun keyakinan. Meli mendengarkan, sesekali menanggapi dengan nada percaya. Di dalam hatinya, ia mengamati. Reno bukan hanya butuh uang. Ia butuh kepastian bahwa Meli masih naif. Dan malam itu, Meli memberinya peran yang ia inginkan. Menjelang tidur, Meli sengaja berkata pelan, "Besok aku mau ke rumah tari sebentar." Dia minta ditemenin pilih kain. Reno menoleh cepat. "Jam berapa?" "Paling siang sampai sore." Reno mengangguk terlalu cepat sebelum menetralkan ekspresinya. "Oh, ya." Disitulah Meli merasakan detak baru di dadanya. Bukan takut, tapi tegang seperti seseorang yang menunggu hasil dari keputusan sendiri. Ia berbaring memunggungi Reno. Matanya terbuka lama dalam gelap. Untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal yang membuat napasnya sedikit berat. Jika Reno benar mencoba mengambil koper besok, maka semua dugaannya nyata. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi cerita yang bisa ditambal. Namun jika ia tidak memberi kesempatan, ia tidak akan pernah tahu sejauh apa Reno berani. Dan Meli ingin tahu. Di tengah sunyi malam, ia membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Besok, ia benar-benar akan pergi. Dan membiarkan rumah kosong bersama rahasia yang sengaja ia pancing. Jam di dinding berdetak pelan. Kali ini, bukan hanya menunggu kapan. Meli mulai menentukan waktunya sendiri. Meli berangkat pagi itu dengan langkah yang tampak biasa, tapi dadanya penuh hitungan. Ia sudah menyiapkan semuanya sejak semalam. Koper di tempatnya, kunci di laci, jumlah uang di dalamnya cukup untuk menggoda tapi tidak menghancurkan dirinya jika lenyap. Ia bahkan sengaja berpamitan dengan nada ringan pada Reno. "Aku mungkin lama di tempat tari. Dia lagi banyak pesanan jahitan." Reno hanya mengangguk, tapi matanya sempat melirik lemari. Sekilas. Cepat, namun cukup. Sejak keluar rumah, perasaan Meli bukan cemas, melainkan seperti seseorang yang berdiri di tepi kolam, menunggu riak pertama untuk tahu ada yang bergerak di dalam. Menjelang siang, saat ia sedang merapikan kain di rumah tari, yang memang benar-benar memintanya datang, ponselnya bergetar. Nama Burina muncul di layar. Tetangga itu jarang menelepon tanpa alasan. Meli menarik napas sebelum mengangkat. "Halo, Bu." Suara Burina terdengar pelan, seperti orang yang sedang mengintip dari balik tirai. "Mel, kamu lagi di luar, ya?" "Iya, Bu. Kenapa?" "Tadi ada mobil berhenti di depan rumahmu. Bukan mobil Reno." Jari Meli berhenti di atas lipatan kain. "Mobil siapa, Bu?" "Nggak tahu. Tapi aku lihat Reno keluar bentar, terus masuk lagi. Habis itu, ada perempuan turun dari mobil itu. Muda, rambut panjang." Burina tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menjelaskan sikap. Gambaran itu sudah lengkap di kepala Meli. "Lina." Perutnya mengencang, tapi suaranya tetap datar. "Oh, mungkin tamu kerja Reno, Bu." Burina terdiam sebentar, seolah menimbang. "Mungkin." Tapi mereka kelihatannya nggak seperti urusan kerja. Meli tersenyum kecil meski Burina tak bisa melihatnya. Tetangga itu tidak bermaksud menggosip. Nada suaranya lebih seperti orang yang merasa perlu memperingatkan. "Terima kasih ya, Bu, sudah ngabarin." Telepon ditutup.
Dunia di sekitar Meli tetap sama, suara mesin jahit Tari, aroma teh manis, cahaya siang di lantai. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergeser. Ini bukan lagi dugaan. Bukan lagi menunggu. Reno mulai melangkah. Tari menoleh melihat wajah Meli yang mendadak diam. "Kamu kenapa?" "Bu Rina lihat ada tamu ke rumah," jawab Meli singkat. Tari mengerutkan dahi. "Lina." Meli mengangkat bahu kecil. "Kemungkinan." "Terus kamu mau pulang?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan arah. Meli melihat jam di dinding. Baru lewat tengah hari. Jika ia pulang sekarang, ia bisa memergoki, bisa melihat, bisa menghentikan. Tapi, untuk apa? Memergoki hanya memberi ledakan. Menunggu memberi kebenaran. Ia sadar sesuatu dengan jernih yang hampir dingin. Jika Reno dan Lina berani datang ke rumahnya, berarti mereka merasa situasi aman. Dan rasa aman itu tidak muncul tanpa rencana. Rencana butuh tindakan. Dan tindakan butuh kesempatan. Jika ia pulang sekarang, semuanya akan berhenti setengah jalan. Reno akan lebih hati-hati, lebih rapi, lebih sulit dibaca. Meli menegakkan punggung. "Aku nggak pulang," katanya pelan. Tari menatapnya kaget. "Serius?" "Iya." "Tapi itu rumahmu, Mel." "Justru karena itu." Meli menatap lipatan kain di tangannya. "Aku mau lihat sejauh apa orang bisa melangkah kalau merasa tidak diawasi." Kalimat itu membuat Tari terdiam. Ia mengenal Meli sebagai orang lembut, bukan perhitungan. Perubahan ini bukan keras, lebih seperti seseorang yang akhirnya berhenti menutup mata. Sore bergeser pelan. Meli tetap di rumah Tari lebih lama dari biasanya. Ia bahkan membantu menyusun pesanan, sesuatu yang biasanya ia tolak karena ingin cepat pulang. Setiap menit terasa seperti menarik benang tipis, pelan tapi menegangkan. Sesekali ia melihat ponselnya. Tidak ada pesan dari Reno. Tidak ada panggilan. Sunyi justru menjadi jawaban. Di kepalanya muncul bayangan. Reno membuka lemari. Lina menunggu. Kunci diambil dari laci. Koper dibuka. Apakah Reno akan kaget melihat isi di dalamnya? Apakah Lina akan tahu arti foto-foto itu? Meli tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya tidak tahu. Perasaan yang muncul bukan marah, bukan sedih, melainkan jarak. Seolah ia menonton hidupnya sendiri dari luar. Itu membuatnya sedikit takut pada dirinya sendiri. Menjelang maghrib, Bu Rina mengirim pesan singkat. Mobilnya sudah pergi. Hanya itu. Meli membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada tambahan. Tidak ada drama. Hanya fakta. Dan fakta kadang lebih tajam dari tuduhan. Ia memasukkan ponsel ke tas. "Aku pulang nanti saja habis Isya," katanya pada Tari. Tari menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia tidak lagi mencoba menahan atau menyuruh. Ia tahu Meli sedang memilih jalannya sendiri. Di dalam dada Meli, ada tekanan baru yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Dulu ia takut kehilangan Reno. Sekarang ia ingin melihat kebenaran utuh, meski itu berarti kehilangan apapun yang tersisa. Saat matahari turun, ia membuat keputusan kecil yang terasa seperti melangkah di lantai rapuh. Malam ini, ia tidak akan memeriksa koper begitu sampai rumah. Ia akan menunggu reaksi Reno dulu. Karena kadang, yang paling jujur bukan apa yang hilang, tapi bagaimana seseorang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Meli pulang setelah Isya dengan langkah yang tidak tergesa, tapi juga tidak santai. Ia membawa tubuhnya sendiri seperti membawa gelas penuh. Hati-hati agar tak tumpah. Sepanjang perjalanan, ia membiarkan pikirannya kosong. Tidak menebak, tidak berharap. Keputusan kecilnya sore tadi masih dipegang. Jangan langsung memeriksa koper. Rumah terasa berbeda saat ia membuka pintu. Bukan berantakan, bukan aneh, justru terlalu rapi.
Seperti ruang yang sudah disiapkan untuk terlihat normal. Lampu ruang tamu menyala. Sandal Reno tidak ada. Meli menaruh tasnya, menggantung kerudung, lalu ke dapur mengambil air minum. Ia melakukan semuanya perlahan, seolah waktu bisa diregangkan. Setiap detik sebelum kebenaran terasa berharga. Baru setelah itu ia berjalan ke kamar. Napasnya pendek, tapi wajahnya datar. Lemari berdiri di tempatnya. Pintu tertutup. Tidak ada tanda paksa. Tidak ada jejak panik. Ia duduk di tepi ranjang dulu. Mengusap telapak tangan kerok. Menghitung detak jantungnya sendiri. 1, 2, 3. Akhirnya ia berdiri dan membuka lemari. Ruang di sudut bawah itu kosong. Koper tempat ia menyimpan tabungan bertahun-tahun. Uang hasil menahan diri, menunda keinginan, menerima lembur kecil-kecilan, benar-benar hilang. Tidak digeser. Tidak dipindah. Hilang. Aneh ya. Reaksi pertama Meli bukan kaget, melainkan lega yang pahit. Seperti seseorang yang akhirnya melihat badai yang sejak lama tercium di udara. Oh, gumamnya pelan. Hanya itu. Ia berlutut, menyentuh lantai kosong tempat koper biasa berada. Bekasnya masih terlihat samar di debu tipis. Jejak yang jujur. Jadi ini pilihannya. Reno. Bukan uangnya yang membuat tangan Meli gemetar. Ia sudah mengosongkan sebagian besar isi koper. Uang penting sudah diamankan di rekening pribadi yang ia buat diam-diam. Yang membuat jarinya dingin adalah kenyataan bahwa Reno tetap mengambilnya. Tanpa bicara, tanpa izin, tanpa malu. Bukan pencurian uang. Pencurian kepercayaan yang sudah lama retak. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Nama Reno muncul di layar. Meli menatapnya cukup lama sebelum membuka. Maaf aku nggak bisa jelasin panjang. Aku pergi demi masa depan. Kamu nanti juga ngerti. Tidak ada panggilan sayang. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kita. Hanya aku. Meli membaca ulang kalimat itu sampai kata-katanya terasa asing. Pergi demi masa depan. Kalimat yang terdengar mulia, tapi kosong. Masa depan siapa? Masa depan yang tidak menyertakan istrinya bukan masa depan. Itu pelarian. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sesak. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena kalimat itu seperti menuduhnya akan mengerti. Seolah ia akan menerima. Seolah pengorbanannya kecil. Seolah ia penonton dalam hidupnya sendiri. Tangannya mengepal. Namun air mata tidak datang. Itu yang membuatnya sadar. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah selesai. Ia bangkit dan duduk di ranjang. Punggungnya tegak. Ponsel masih di tangan. Biasanya, Meli akan membalas. Bertanya. Memohon penjelasan. Menuntut kepastian. Tapi sekarang pikirannya justru tenang dengan cara yang mengganggu. Jika Reno berani pergi membawa koper, berarti ia yakin isi di dalamnya bernilai. Jika ia yakin, berarti Lina tahu. Jika Lina tahu, berarti pembicaraan mereka sudah jauh. Artinya, ini bukan keputusan mendadak. Ini rencana. Dan rencana yang rapi selalu meninggalkan jejak rapi juga. Meli menatap lemari yang kosong. Lalu ke meja rias. Lalu ke pintu kamar. Rumah ini tiba-tiba terasa seperti tempat kejadian, bukan tempat tinggal. Ia membayangkan Reno membuka koper itu di tempat lain. Wajahnya saat menemukan bukan uang, tapi foto-foto dirinya dengan Lina. Apakah Reno marah, panik, atau malah menertawakan? Bayangan itu tidak menyakitkan, hanya membuatnya semakin yakin bahwa permainan mereka belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, Meli tidak ingin hanya bertahan. Ia ingin memegang kendali. Ponselnya kembali ia buka. Ia tidak membalas pesan Reno. Sebagai gantinya, ia membuka kontak bank. Jarinya berhenti sebentar di layar. Keputusan ini kecil, tapi arahnya jelas.
Ia mengaktifkan notifikasi transaksi real-time untuk semua rekening atas namanya dan rekening gabungan mereka. Jika ada gerakan uang, ia akan tahu. Jika Reno mencoba apapun, ia akan melihat. Ini bukan balas dendam. Ini perlindungan. Setelah selesai, ia meletakkan ponsel. Kamar terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menelan. Lebih seperti ruang tunggu sebelum sesuatu dimulai. Meli berbaring tanpa mengganti baju. Matanya menatap plafon. Reno mungkin mengira ia sedang menghancurkan Meli. Padahal ia baru saja memberi Meli alasan berhenti menunggu. Dan di antara gemetar halus di jarinya, muncul tekanan batin baru yang lebih tajam. Jika Reno bisa pergi tanpa berpamitan, maka ia juga bisa melangkah tanpa meminta izin. Malam itu, sebelum memejamkan mata, Meli membuat keputusan kecil yang berisiko. Besok, ia akan menemui seseorang yang selama ini ia hindari. Kantor hukum yang dulu direkomendasikan Tari. Bukan untuk menggugat. Belum. Hanya untuk tahu haknya. Dan kadang, mengetahui hak adalah langkah pertama menuju perpisahan yang tak bisa ditarik kembali. Pagi itu Meli duduk di ruang tamu dengan map dokumen di pangkuannya. Udara masih dingin, tapi telapak tangannya hangat oleh keputusan semalam. Ia belum pergi ke kantor hukum, hanya mengumpulkan berkas, fotokopi KTP, buku nikah, rekening. Langkah kecil, tapi arahnya jelas. Rumah terasa lebih luas sejak koper itu hilang. Tidak ada suara Reno membuka pintu, tidak ada bunyi kunci tengah malam. Hanya jam dinding dan napasnya sendiri. Ponsel di meja bergetar. Nama Reno muncul. Meli menatapnya tanpa tergesa. Dulu, satu panggilan darinya bisa membuat dada Meli berdebar. Sekarang, yang datang hanya rasa ingin tahu yang datar. Ia mengangkat. Halo. Napas di seberang terdengar kacau. Meli, koper itu. Suara Reno pecah. Isinya bukan uang. Meli tidak menjawab. Ia membiarkan keheningan bekerja. Kenapa isinya foto? Reno lanjut. Nadanya antara marah dan takut. Foto aku sama Lina. Dari mana kamu? Kalimatnya menggantung. Di latar belakang terdengar suara perempuan. Tajam. Tersinggung. Kamu bilang uangnya ratusan juta. Ren. Ini apa? Itu Lina. Suara yang pernah Meli dengar samar di rekaman video dari Tari, kini jelas tanpa sengaja. Meli memejamkan mata sebentar. Bukan karena sakit, lebih karena kepastian akhirnya berbentuk suara. Aku nggak bohong. Reno membela diri ke Lina. Memang harusnya uang. Harusnya. Lina memotong. Kamu bawa aku pergi pakai harapan palsu. Suara langkah. Mungkin Lina menjauh. Mungkin juga melempar sesuatu. Reno kembali ke telepon. Suaranya mengecil. Meli, kamu ngapain ini? Aneh. Pertanyaan itu membuat Meli hampir tersenyum. Ngapain ini? Seolah semua ini permainan tanpa sebab. Aku cuma simpan apa yang memang ada. Jawabnya tenang. Maksud kamu? Isi koper itu milikku. Aku bebas isi apapun. Hening. Untuk pertama kalinya, Reno tidak punya bantahan cepat. Tidak ada nada membela diri. Tidak ada logika dipaksakan. Yang ada hanya napas orang yang baru sadar ia tertinggal beberapa langkah. Kamu udah tahu sejak kapan? Akhirnya Reno bertanya pelan. Pertanyaan itu bukan marah. Itu takut. Meli menatap jendela. Matahari pagi jatuh di lantai seperti garis pembatas. Cukup lama untuk berhenti jadi bodoh, katanya. Di seberang, Reno mengusap wajahnya, terdengar dari gesekan napasnya. Meli bisa membayangkan ekspresinya. Dahi tegang, mata mencari jalan keluar. Kenapa kamu nggak ngomong? Reno menuntut, tapi suaranya lemah. Kalau kamu curiga, kita bisa bahas. Kita? Potong Meli lembut. Waktu kamu bawa koper itu, kamu masih merasa ada kita? Reno terdiam.
Lina kembali terdengar di belakang. Suaranya kini dingin. Balikin aku ke rumah. Aku nggak mau ikut drama kamu. Pintu mobil terbanting. Meli membayangkan koper itu di kursi belakang. Terbuka, foto-foto berserakan. Wajah Reno di berbagai sudut. Tertawa dengan Lina, menggenggam tangan Lina, menatap Lina seperti dulu menatap Meli. Bukti tidak pernah berteriak. Ia hanya ada. Meli, denger, Reno berkata cepat. Nada memohon mulai muncul. Aku bisa jelasin. Ini cuma. Cuma apa? Tanya Meli. Kesalahan Reno selama ini selalu dibungkus kata, cuma. Cuma teman. Cuma dekat. Cuma salah paham. Tak pernah cuma pengkhianatan. Aku lagi tertekan. Utang banyak. Lina bantu. Dengan apa? Tanya Meli datar. Perasaan. Reno kehabisan kata. Disitulah Meli merasakan perubahan di dalam dirinya. Bukan marah. Bukan sedih. Jarak. Seperti berdiri di seberang sungai dan melihat orang yang dulu serumah dengannya. Aku nggak niat ninggalin kamu, Reno berkata pelan. Kalimat itu terlambat. Niat tidak menghapus langkah yang sudah diambil. Meli menyadari sesuatu yang lebih berat dari pengkhianatan. Reno tidak menyesal menyakiti. Ia menyesal ketahuan. Dan kesadaran itu memotong sisa harapan tanpa suara. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Reno akhirnya. Pertanyaan itu jujur. Untuk pertama kalinya. Meli melihat map dokumen di pangkuannya. Jarinya menyentuh sudut buku nikah di dalamnya. Keputusan besar belum siap diucapkan. Tapi keputusan kecil bisa. Aku mau kamu berhenti pakai uang atas nama aku, katanya. Dan jangan masuk rumah tanpa izin. Itu bukan ancaman. Itu batas. Reno menarik napas panjang. Ia ingin membantah. Tapi tahu posisinya rapuh. Kita bisa benerin ini, katanya lirih. Meli tidak menjawab. Karena memperbaiki butuh dua orang yang jujur. Dan selama ini ia sendirian. Ia mengakhiri panggilan tanpa salam. Ruang tamu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang tegas. Meli menatap ponselnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu sedang bergeser dalam hidupnya. Klimaks tidak selalu ledakan. Kadang hanya momen saat topeng jatuh. Dan topeng Reno baru saja pecah. Namun tekanan batin baru muncul. Lebih berat. Sekarang Reno tahu ia tahu. Artinya, langkah berikutnya tidak bisa setengah-setengah. Meli meraih ponsel lagi. Jarini berhenti di nama Tari. Keputusan kecil tapi berisiko muncul di kepalanya. Sesuatu yang bisa membuat semuanya benar-benar terbuka. Ia mulai mengetik pesan. Tar, kamu masih simpan semua foto dan video itu? Jarinya melayang di atas tombol kirim. Sekali dikirim, tidak ada kembali ke pura-pura tidak tahu. Dan Meli harus memilih. Tetap diam, atau menarik terang ke dalam luka. Layar ponsel masih menyala di tangannya ketika episode itu berakhir. Pesan untuk Tari semalam akhirnya terkirim. Dan balasan sahabatnya datang cepat. Semua aman. Kalau kamu butuh, aku kirim. Meli tidak langsung meminta. Ia hanya menatap layar lama, menyadari bahwa kebenaran sekarang bukan lagi sesuatu yang ia cari, melainkan sesuatu yang menunggunya diputuskan. Pagi berganti siang dengan sunyi yang padat. Meli tidak pergi kemana-mana. Ia merapikan rumah seperti biasa. Menyapu, melipat pakaian, menyiram tanaman. Rutinitas kecil yang dulu terasa remeh kini jadi jangkar agar pikirannya tidak hanyut. Sekitar sore, suara kunci berputar di pintu depan. Bukan ketukan. Kunci. Reno. Meli tidak bergerak dari meja makan. Ia memang belum mengganti kunci. Bukan lupa. Ia ingin melihat langkah Reno berikutnya. Pintu terbuka perlahan. Reno masuk dengan wajah lelah. Kemejanya kusut. Rambutnya tidak rapi. Tidak ada aura percaya diri seperti biasanya.
Ia terlihat seperti orang yang semalam tidak tidur. Saat melihat Meli duduk tenang, langkahnya ragu. "Aku cuma mau ngomong," katanya pelan. Meli mengangguk kecil. "Ngomong saja." Tidak ada nada tinggi. Tidak ada drama. Justru itu yang membuat Reno terlihat semakin tidak siap. Ia duduk di seberang. Tangannya saling menggenggam, seperti menahan gemetar. "Meli, aku salah." Kalimat itu keluar cepat, seolah sudah dihafal. "Aku lagi banyak tekanan. Utang numpuk. Kerjaan gak stabil. Lina datang di saat aku lagi lemah." Meli mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Aku nggak ada niat ninggalin kamu. Aku cuma kebawa situasi." Kebawa situasi. Seolah perselingkuhan itu arus sungai, bukan langkah kaki. Meli bangkit tanpa bicara. Ia masuk ke kamar, meninggalkan Reno di meja makan dengan wajah bingung. Beberapa detik kemudian ia kembali membawa map bening. Ia tidak melemparnya, tidak membantingnya. Ia hanya meletakkannya di meja. Pelan, Reno menatap map itu seperti benda berbahaya. "Buka," kata Meli singkat. Reno menarik napas, lalu membukanya. Foto pertama, dirinya dan Lina di kafe, tangan hampir bersentuhan. Foto kedua, Lina menyender di bahunya. Foto ketiga, mereka di parkiran, tertawa terlalu dekat untuk sekadar teman. Wajah Reno berubah. Bukan kaget, lebih kekalah. Egonya seperti balon yang ditusuk jarum kecil. "Aku bisa jelasin," gumamnya. Meli akhirnya bicara. Suaranya tenang tapi berat. "Sejak kapan aku berhenti dihargai?" Pertanyaan itu tidak keras, tapi tepat. Reno membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Otaknya jelas mencari tanggal, alasan, momen pembenaran. Tidak ada yang cukup. "Sejak kamu butuh uang," lanjut Meli. "Atau sejak ada perempuan yang bikin kamu merasa lebih hebat?" Reno menggeleng cepat. "Bukan gitu." "Lalu bagaimana?" potong Meli lembut. Ia tidak marah. Ia ingin jawaban. Dan justru itu yang membuat Reno tidak punya tempat bersembunyi. Aku nggak mikir sejauh itu." Akhirnya Reno mengaku pelan. Kalimat jujur yang menyakitkan. Tidak memikirkan berarti tidak mempertimbangkan. Tidak mempertimbangkan berarti tidak menghargai. Meli mengangguk kecil, seolah potongan puzzle terakhir sudah pas. "Aku ini istrimu, Ren. Bukan cadangan kalau hidupmu lagi berat." Reno menunduk. Bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Meli melihat Reno tanpa tameng percaya diri. "Aku takut kehilangan kamu," katanya lirih. Aneh, kalimat itu datang setelah ia benar-benar melepas Meli. "Takut kehilangan itu sebelum pergi," jawab Meli. "Bukan setelah ketahuan." Hening panjang memenuhi ruangan. Jam dinding terdengar keras. Reno mengusap wajahnya. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi logika. Hanya pria yang sadar kendali sudah bukan di tangannya. "Apa kamu masih mau? Coba lagi?" tanyanya ragu. Pertanyaan itu menggantung. Meli tidak menjawab. Bukan karena tidak tahu, tapi karena jawabannya bukan untuk hari ini. Ia mengambil kembali map itu, menyusunnya rapi. "Aku capek jadi tempat kamu pulang kalau pilihan lain gagal," katanya pelan. Kalimat itu bukan tuduhan. Itu kesimpulan. Reno menatapnya. Mata merah menahan sesuatu yang mungkin penyesalan, mungkin takut. Tapi Meli sudah tidak mencari perasaan Reno. Ia mencari dirinya sendiri. Setelah Reno pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, Meli berdiri di ruang tamu sendirian. Dadanya berat, bukan oleh amarah, tapi oleh kenyataan bahwa cinta bisa habis tanpa ledakan. Dan tekanan batin baru muncul, lebih dalam dari sebelumnya. Jika Reno benar-benar runtuh, apakah ia cukup kuat untuk tidak iba? Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sekali. Meli menoleh.
Ia tidak menunggu tamu. Dan tidak banyak orang tahu situasinya. Reno masih di kamar mandi. Bel berbunyi lagi. Keputusan kecil tapi berisiko muncul di kepala Meli. Membuka pintu itu bisa membawa masalah baru. Atau jawaban baru. Ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dan disitulah episode berhenti. Tepat sebelum ia memutuskan membuka atau tidak. Bel pintu masih berbunyi saat tangan Meli menyentuh gagangnya. Dadanya tidak berdebar seperti dulu. Hanya ada rasa ingin tahu yang tenang. Tenang yang lahir setelah terlalu banyak hal runtuh. Ia membuka pintu. Burina berdiri di depan. Wajahnya ragu. Tetangga yang selama ini lebih sering menyampaikan kabar daripada ikut campur itu menatap Meli dengan mata khawatir. "Maaf ganggu," katanya pelan. "Tadi saya lihat mobil yang kemarin, yang sering berhenti itu, parkir lagi di ujung jalan. Saya cuma mau bilang hati-hati." Nada suaranya bukan gosip. Itu nada orang yang tidak ingin Meli disakiti lebih jauh. Meli mengangguk kecil. "Terima kasih, Bu." Burina sempat melirik ke dalam rumah, melihat sepatu Reno di dekat pintu. Ia tidak bertanya apa-apa lagi. Hanya menepuk lengan Meli singkat, dukungan tanpa kata, lalu pamit. Pintu tertutup. Meli bersandar sebentar. Informasi itu tidak mengejutkan. Jika Lina datang atau menunggu, itu hanya tanda bahwa dunia Reno sedang berantakan. Dan untuk pertama kalinya, kekacauan Reno tidak otomatis menjadi tanggung jawabnya. Itu perubahan. Reno keluar dari kamar mandi saat Meli kembali ke meja makan. Wajahnya masih basah. Matanya merah. "Ada siapa?" tanyanya. "Burina," jawab Meli. "Ngasih tahu mobil itu datang lagi." Reno menegang. Ia tahu mobil siapa. "Aku bisa jelasin soal Lina," mulai Reno. Meli mengangkat tangan kecil. Menghentikan. Bukan kasar. Hanya tegas. "Aku nggak butuh penjelasan baru." Ia menarik napas pelan. Kalimat berikutnya tidak disiapkan, tapi terasa matang. "Aku mau kita pisah sementara." Reno membeku. "Pisah? Gimana maksudnya?" "Aku tetap di sini. Kamu tinggal di tempat lain dulu." Nada Meli datar, tapi tidak dingin. "Aku butuh ruang tanpa kebohongan." Reno terlihat ingin melawan, tapi tidak punya dasar. Semua argumen lama sudah runtuh di episode hidup mereka sebelumnya. "Kamu mau cerai?" tanyanya hati-hati. "Belum bicara ke sana," jawab Meli jujur. "Aku cuma nggak mau hidup dalam kabut lagi." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung keputusan besar. Ia berhenti menunggu perubahan orang lain. Reno duduk pelan. Pria itu akhirnya terlihat seperti seseorang yang menyadari konsekuensi, bukan sekadar ketahuan. "Aku bisa benerin utangku. Aku bisa putus sama Lina," katanya. Meli menatapnya lurus. Dulu, janji seperti itu bisa membuatnya luluh. Sekarang, ia menilai, bukan berharap. "Itu urusan kamu," katanya. "Bukan syarat supaya aku bertahan." Reno terdiam. Disitulah keseimbangan berpindah. Sore menjelang saat Reno mengemas beberapa pakaian ke dalam tas. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis. Justru kesunyian itulah yang terasa paling jujur. Meli berdiri di dekat lemari saat Reno menutup tasnya. "Aku nggak benci kamu," katanya pelan. "Tapi aku juga nggak bisa pura-pura utuh." Reno menatapnya lama, seperti ingin menghafal wajahnya. Mungkin baru sekarang ia sadar kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. "Aku nyesel," gumamnya. Meli mengangguk kecil. Penyesalan itu diterima sebagai fakta, bukan obat. Saat Reno berjalan ke pintu, langkahnya berat. Ia berhenti sebentar. "Makasih. Udah sabar selama ini." Kalimat itu terlambat, tapi tulus. Meli tidak menjawab. Ia hanya melihat pintu tertutup. Dan ketika bunyi klik kunci terdengar, tidak ada ledakan emosi. Hanya napas panjang yang akhirnya lega.
Malam datang pelan. Meli duduk di kamar dengan laptop terbuka. Ia memindahkan sisa tabungan ke rekening pribadinya, mengatur ulang akses, mengganti sandi. Setiap klik seperti menutup satu pintu lama. Ini bukan balas dendam. Ini perlindungan diri. Ponselnya berbunyi. Tari mengirim pesan. "Gimana kamu?" Meli mengetik lama sebelum menjawab. "Aku baik." Baru mulai jujur sama diri sendiri. Balasan Tari cepat. "Aku di pihakmu." Meli tersenyum kecil. Dukungan tidak perlu ramai untuk terasa kuat. Larut malam. Rumah sunyi. Tidak ada suara kunci tengah malam. Tidak ada langkah Reno. Tidak ada rasa menunggu. Meli berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lelah. Tapi berbeda. Ada ketegasan yang dulu tidak ada. Luka itu nyata. Ia tidak menyangkalnya. Tapi luka bukan lagi pusat hidupnya. Ia menyentuh dadanya sendiri pelan. Selama ini ia takut kehilangan suami. Ternyata yang hampir hilang adalah dirinya. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia merasa kembali utuh meski sendirian. Bukan menang. Bukan kalah. Hanya kembali memiliki diri sendiri. Sebelum tidur, Meli mengambil map dokumen dari laci. Ia tidak membukanya. Hanya menaruhnya di meja samping ranjang. Simbol bahwa ia siap jika suatu hari perlu melangkah lebih jauh. Tidak terburu-buru. Tidak menunda karena takut. Ia mematikan lampu. Dalam gelap, satu kesadaran terakhir datang seperti bisikan jujur. Pernikahan bisa diperjuangkan berdua. Harga diri harus dijaga sendiri. Mata Meli terpejam dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, masa depan tidak terasa menakutkan, hanya terasa luas. Kalau kamu ikut merasakan perjalanan Meli, klik like dan tulis komentar kamu di bawah.